Saat aku sedang memasak di dapur rumah itu, ibu mertuaku tiba-tiba masuk, mematikan kompor dengan kasar, lalu berteriak di depanku. "Masuk ke kamarmu. Jangan sentuh barangku." Hatiku hancur saat itu juga. Ku putuskan pergi dari rumah itu dan besoknya dia histeris saat datang. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aurelia berdiri di ambang pintu dapur dengan tangan gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena kata-kata yang baru saja meluncur dari mulut ibu mertuanya. Suara itu masih terngiang di telinganya, tajam dan menusuk, seolah sengaja diulang agar tak pernah bisa dilupakan. "Mulai hari ini, kamu jangan sentuh apapun di rumah ini. Semuanya bukan milikmu." Kalimat itu diucapkan tanpa teriakan, justru dengan nada datar yang lebih menyakitkan. Aurelia menelan ludah. Dadanya terasa sesak, seakan udara di rumah itu mendadak menjadi terlalu berat untuk dihirup. Ia sudah terbiasa diperlakukan dingin, terbiasa dianggap tidak berguna. Namun larangan itu terasa seperti garis tebal yang ditarik untuk menyingkirkannya sepenuhnya. Dapur yang selama ini ia bersihkan setiap pagi kini tampak asing. Meja makan yang ia lap hingga mengilap seolah bukan lagi tempatnya. Bahkan cangkir yang biasa ia gunakan untuk menyeduh teh terasa seperti barang terlarang. Rumah itu, yang selama bertahun-tahun ia sebut sebagai tempat pulang, berubah menjadi ruang penghakiman yang tak memberinya kesempatan membela diri. Ibu mertuanya berdiri dengan kedua tangan bersedekap di dada. Tatapannya penuh penilaian, seakan Aurelia adalah kesalahan yang sejak awal tak seharusnya masuk ke dalam keluarga itu. Rambutnya yang disanggul rapi menambah kesan kaku, mempertegas wibawa yang selalu digunakan untuk menekan. "Kamu pikir hanya karena kamu istri anakku, kamu bisa berbuat sesukamu di sini," lanjut wanita itu. "Jangan lupa diri." Aurelia ingin menjawab. Ingin mengatakan bahwa ia tak pernah merasa memiliki apapun di rumah itu selain kewajiban. Ingin berteriak bahwa ia membersihkan, memasak, dan melayani tanpa pernah mengeluh. Namun semua kata itu tertahan di tenggorokan, terkunci oleh rasa lelah yang telah menumpuk terlalu lama. Ia menoleh ke arah ruang tengah, berharap melihat sosok suaminya berdiri di sana, atau setidaknya mendengar suara pembelaan. Namun yang ia temui hanyalah ruang kosong dan keheningan yang memihak pada penindasan. Suaminya tidak ada. Seperti biasa, ia memilih menghilang ketika konflik muncul, membiarkan Aurelia menghadapi semuanya sendirian. "Kenapa diam saja?" tanya ibu mertuanya sinis. "Atau kamu sudah terbiasa berpura-pura jadi korban?" Pertanyaan itu membuat hati Aurelia bergetar. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ada saat di mana diam bukan lagi tanda kesabaran, melainkan pertanda bahwa batas telah dilanggar terlalu jauh. "Saya tidak pernah berpura-pura," jawabnya pelan, namun jelas. "Saya hanya berusaha bertahan." Tawa kecil keluar dari bibir ibu mertuanya, tawa tanpa kehangatan. "Bertahan? Kamu tinggal di rumah orang lain, makan dari dapur orang lain, lalu bilang bertahan?" Kalimat itu seperti tamparan. Aurelia merasakan matanya panas, namun ia menolak membiarkan air mata jatuh. Ia sudah terlalu sering menangis diam-diam di kamar mandi, terlalu sering menunduk demi menjaga keharmonisan yang semu. Kali ini, ia tidak ingin terlihat lemah. "Kalau begitu," katanya perlahan, "biarkan saya pergi." Ibu mertuanya terdiam sejenak, seolah tidak menyangka jawaban itu. Namun hanya dalam hitungan detik, ekspresinya kembali mengeras. "Silakan. Jangan bawa apapun dari rumah ini. Ingat baik-baik, kamu pergi dengan tangan kosong." Aurelia mengangguk. Anehnya, keputusan itu justru membuat dadanya terasa lebih ringan. Ia melangkah menuju kamar kecil yang selama ini ia tempati. Setiap langkah terasa berat, bukan karena keraguan, melainkan karena kenangan yang menempel di setiap sudut rumah. Di dalam kamar, ia memandangi dinding polos yang tak pernah ia hias. Lemari kayu sederhana berdiri di sudut ruangan, menyimpan pakaian yang sebagian besar sudah usang. Ia membuka lemari itu, lalu menutupnya kembali. Kata-kata ibu mertuanya terngiang jelas, "Jangan bawa apapun."
Aurelia hanya mengambil tas kecilnya, memasukkan dompet dan ponsel. Tidak ada foto keluarga yang ingin ia simpan. Tidak ada benda yang cukup berarti untuk diperjuangkan. Semua yang ia berikan selama ini ternyata tidak pernah dianggap sebagai bagian dari rumah itu. Saat ia keluar kamar, ibu mertuanya sudah berdiri di dekat pintu depan, seakan memastikan Aurelia benar-benar pergi. Tidak ada salam perpisahan. Tidak ada rasa bersalah. Hanya tatapan dingin yang menegaskan bahwa keputusan itu tidak akan ditarik kembali. Aurelia berhenti sejenak di depan pintu. Ia menoleh, memandang rumah itu untuk terakhir kalinya. Dalam benaknya terlintas harapan-harapan lama, tentang keluarga, tentang penerimaan, tentang cinta yang tulus. Semua itu kini terasa seperti cerita orang lain. "Aku pergi," ucapnya lirih, bukan untuk ibu mertuanya, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia melangkah keluar. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi pelan, namun di hati Aurelia, suara itu terdengar sangat keras. Seperti akhir dari satu kehidupan yang penuh penekanan. Udara malam menyambutnya dengan dingin. Lampu jalan memancarkan cahaya kekuningan, membuat bayangannya memanjang di aspal. Aurelia berjalan tanpa tujuan pasti. Setiap langkah menjauhkannya dari rumah yang telah menolaknya, dan entah mengapa, itu membuatnya merasa lebih bebas, meski ketakutan mulai merayap perlahan. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tidak tahu apa yang akan ia lakukan besok. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa keputusan ini benar-benar miliknya. Bukan paksaan, bukan ancaman, melainkan pilihan untuk menyelamatkan diri. Di tengah langkahnya, air mata akhirnya jatuh. Bukan karena ia kalah, melainkan karena ia sadar bahwa hidupnya baru saja berubah. Malam itu, Aurelia bukan lagi menantu yang berusaha menyenangkan semua orang. Ia adalah seorang wanita yang berani keluar dari rumah yang tak lagi ramah. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil di malam gelap itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kepergian. Malam terasa lebih panjang dari biasanya ketika Aurelia menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Langkah kakinya menyusuri trotoar tanpa arah, seolah tubuhnya bergerak lebih dulu sementara pikirannya tertinggal jauh di belakang, terperangkap di rumah yang baru saja menolaknya. Suara kendaraan yang melintas terdengar samar, seperti dengungan yang teredam oleh kekacauan di dalam kepalanya. Tas kecil yang menggantung di bahunya terasa ringan, terlalu ringan untuk seseorang yang baru saja meninggalkan seluruh hidupnya. Tidak ada pakaian ganti, tidak ada barang kenangan, tidak ada bukti fisik bahwa ia pernah menjadi bagian dari keluarga itu. Namun justru karena itulah dadanya terasa nyeri, seolah seluruh kenangan menumpuk tanpa wadah, menekan dari dalam. Aurelia berhenti di bawah lampu jalan yang redup. Cahaya kekuningan menyinari wajahnya yang pucat. Ia mengusap matanya, berusaha menghapus jejak air mata yang masih mengalir tanpa izin. Ia benci terlihat rapuh, apalagi oleh dirinya sendiri. Selama ini, ia sudah terlalu sering menjadi pihak yang harus mengalah. Ia duduk di bangku halte yang dingin. Angin malam menyusup ke sela-sela pakaian tipis yang ia kenakan, membuat tubuhnya sedikit menggigil. Namun rasa dingin itu tidak seberapa dibandingkan kekosongan yang kini mengisi dadanya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tidak tahu harus pulang kemana. Ponselnya bergetar pelan di dalam tas. Aurelia mengeluarkannya dengan tangan ragu. Nama suaminya tertera di layar. Ia menatap layar itu cukup lama, seolah berharap nama itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih menenangkan. Namun tetap sama. Nama yang selama ini gagal memberinya rasa aman. Ia tidak mengangkat panggilan itu. Bukan karena marah, melainkan karena lelah. Lelah berharap pada seseorang yang selalu memilih diam ketika ia membutuhkan suara. Ponsel itu akhirnya berhenti bergetar, meninggalkan keheningan yang justru terasa lebih jujur. Aurelia menyandarkan punggungnya pada dinding halte. Matanya menatap kosong ke arah jalan. Ingatannya melayang pada awal pernikahan, pada janji-janji sederhana yang dulu terdengar begitu tulus. Ia ingat bagaimana ia yakin bahwa cinta cukup untuk menghadapi segalanya. Nyatanya, cinta saja tidak pernah cukup ketika rasa hormat tidak ikut menyertainya. Jam di ponselnya menunjukkan waktu yang semakin larut. Ia harus mengambil keputusan, apapun itu. Duduk terlalu lama hanya akan membuat pikirannya semakin kacau. Dengan napas berat, Aurelia berdiri dan kembali berjalan.
Kali ini, ia memilih mengikuti arah papan penunjuk menuju penginapan kecil yang pernah ia lihat sekilas di ujung jalan. Bangunan itu tidak besar, namun lampunya menyala terang, seolah menawarkan perlindungan sementara. Aurelia masuk dengan langkah ragu. Aroma pembersih lantai menyambutnya, sederhana namun menenangkan. Seorang wanita parubaya di balik meja resepsionis menatapnya dengan ekspresi netral. "Mau menginap?" tanya wanita itu singkat. Aurelia mengangguk. Suaranya tertahan di tenggorokan saat ia menyebutkan bahwa ia hanya butuh satu kamar untuk satu malam. Wanita itu tidak bertanya apapun lagi, seolah memahami bahwa beberapa tamu datang bukan untuk berlibur, melainkan untuk bersembunyi. Kamar itu kecil, dengan ranjang sederhana dan kamar mandi sempit. Namun bagi Aurelia, tempat itu terasa seperti oase. Ia menutup pintu dan bersandar di sana cukup lama, membiarkan keheningan menyelimuti dirinya. Tidak ada suara ibu mertua yang mengkritik. Tidak ada ketegangan yang menuntutnya selalu waspada. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kedua tangannya sendiri. Tangan yang selama ini sibuk melayani, membersihkan, dan mengalah. Perlahan, ia mengepalkannya, seakan mencoba merasakan kembali kekuatan yang lama hilang. Di kamar mandi, Aurelia menyalakan keran air. Suara air yang mengalir menenangkan, seolah mencuci bukan hanya wajahnya, tetapi juga rasa takut yang menempel. Ia memandangi bayangannya di cermin. Mata itu tampak lelah, namun di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah percikan kecil yang belum padam. "Apa aku benar-benar selemah itu?" gumamnya pada pantulan dirinya sendiri. Tidak ada jawaban, namun pertanyaan itu menancap dalam. Ia teringat pada dirinya sebelum menikah. Pada wanita yang pernah berani bermimpi besar, yang tidak mudah tunduk pada tekanan. Entah kapan ia berubah menjadi seseorang yang selalu meminta izin untuk sekadar bernapas. Aurelia kembali ke ranjang dan merebahkan diri. Namun kantuk tak kunjung datang. Pikirannya terus berputar, memutar ulang setiap kata kasar, setiap tatapan merendahkan yang ia terima selama ini. Ada marah yang tertahan, ada kecewa yang belum sempat ia beri nama. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini, sebuah pesan masuk. Bukan dari suaminya, melainkan dari nomor lama yang sudah lama tak ia hubungi. Nama itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Seseorang dari masa lalu. Seseorang yang tahu siapa dirinya sebelum ia memilih menghilang. Pesan itu singkat, seolah dikirim dengan ragu. "Aku dengar kabar tentangmu. Kalau kamu butuh bantuan, aku ada." Aurelia menatap pesan itu lama. Ia tidak tahu dari mana orang itu mendapatkan kabarnya. Namun satu hal jelas, dunia yang ia tinggalkan dulu tidak sepenuhnya melupakannya. Jari-jarinya bergetar saat ia mengetik balasan, lalu berhenti. Ia menghapusnya kembali, menimbang harga diri yang selama ini ia pertahankan. Akhirnya, ia menutup ponsel tanpa mengirim apapun. Bukan karena ia menolak bantuan, melainkan karena ia belum siap membuka kembali pintu masa lalu. Malam ini, ia hanya ingin bernapas tanpa tuntutan. Ia memejamkan mata, mencoba memaksa tubuhnya beristirahat. Di antara kesadaran dan kantuk, satu pemikiran muncul dengan jelas. Pergi dari rumah itu bukanlah akhir. Itu adalah awal yang menakutkan, namun juga penuh kemungkinan. Ketika akhirnya tertidur, air mata kembali mengalir, membasahi bantal tipis. Namun kali ini, air mata itu membawa sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kesedihan, melainkan tekad yang mulai tumbuh diam-diam. Di luar, malam terus berjalan, tidak peduli pada luka siapapun. Dan di kamar kecil itu, Aurelia perlahan memahami bahwa meski ia melangkah tanpa tujuan, langkahnya telah menjauhkannya dari kehidupan yang menindas. Esok hari belum memiliki bentuk. Namun untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa apapun yang menunggunya, ia tidak akan kembali menjadi wanita yang diam ketika dilukai. Pagi datang tanpa suara. Cahaya matahari menyelinap perlahan melalui celah tirai tipis kamar penginapan, menyentuh wajah Aurelia yang masih terlelap. Untuk beberapa detik setelah membuka mata, ia lupa di mana dirinya berada. Tidak ada langit-langit rumah ibu mertuanya. Tidak ada bau masakan pagi yang selalu disertai komentar sinis. Hanya keheningan yang terasa asing, namun jujur. Aurelia bangkit perlahan dan duduk di tepi ranjang. Tubuhnya terasa pegal,
Seolah semalam ia memikul beban yang jauh lebih berat daripada sekadar rasa lelah fisik. Ingatan tentang malam sebelumnya kembali mengalir, utuh dan menyakitkan. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Hari ini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya benar-benar berubah. Ia menuju kamar mandi dan membasuh wajah. Air dingin membuatnya sedikit tersentak, namun justru itu yang ia butuhkan. Ketika menatap bayangannya di cermin, Aurelia melihat sesuatu yang berbeda. Mata itu masih menyimpan kesedihan, tetapi tidak lagi sepenuhnya kosong. Ada keteguhan samar yang mulai muncul, meski belum berbentuk jelas. "Aku masih di sini," gumamnya, seolah meyakinkan diri sendiri. Setelah keluar dari kamar, ia turun ke area kecil penginapan. Aroma kopi hitam tercium samar. Beberapa tamu lain terlihat duduk diam, masing-masing dengan ceritanya sendiri. Aurelia memilih duduk di sudut, memesan minuman hangat dengan sisa uang yang ia miliki. Ia meneguknya perlahan, membiarkan kehangatan merambat ke dalam tubuh. Ponselnya kembali ia keluarkan. Tidak ada pesan baru dari suaminya. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pertanyaan tentang keadaannya. Hatinya terasa perih, namun kali ini ia tidak terkejut. Ia sudah belajar untuk tidak lagi menggantungkan harapan pada kehadiran yang setengah-setengah. Namun satu nama terus terbayang di benaknya. Nomor lama yang semalam mengirim pesan singkat. Seseorang yang pernah mengenalnya jauh sebelum ia menjadi Aurelia yang sekarang. Ingatan itu muncul tanpa diundang, membawa aroma masa lalu yang nyaris ia lupakan. Ia teringat dirinya bertahun-tahun silam. Seorang wanita yang berdiri tegak dengan keyakinan. Ia pernah memiliki dunia sendiri, lingkaran pertemanan, dan ambisi yang ia kejar dengan sungguh-sungguh. Ia pernah dihormati karena kemampuannya, bukan dinilai dari seberapa patuh ia menunduk. Kenangan itu membuat dadanya bergetar. Kapan terakhir kali ia merasa bangga pada dirinya sendiri? Aurelia kembali ke kamar dan duduk di ranjang. Ia menatap ponselnya lama, lalu akhirnya membuka kembali pesan semalam. Kata-kata sederhana itu kini terasa seperti tangan yang terulur di tengah gelap. Tanpa berpikir terlalu lama, ia mengetik balasan singkat. "Aku baik. Terima kasih." Pesan itu terkirim. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang menyerupai harapan. Tidak lama kemudian, balasan datang. "Aku senang mendengarnya. Kalau kamu mau bertemu, beritahu aku." Aurelia memejamkan mata sejenak. Ia belum tahu apakah ia siap bertemu dengan masa lalu. Namun ia sadar, terus bersembunyi tidak akan membawanya kemanapun. Ia tidak bisa selamanya menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Ia menghabiskan pagi itu dengan berjalan kaki menyusuri lingkungan sekitar penginapan. Kota tampak berjalan seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang dengan tujuan masing-masing, seolah tidak ada yang peduli bahwa dunia seseorang baru saja runtuh. Kesadaran itu terasa pahit, namun juga membebaskan. Hidup tidak berhenti hanya karena ia terluka. Di sebuah taman kecil, Aurelia duduk di bangku kayu. Ia memejamkan mata dan membiarkan ingatan lama mengalir tanpa perlawanan. Ia ingat hari ketika ia memutuskan menikah. Ia ingat bagaimana ia rela melepas banyak hal demi cinta, yakin bahwa pengorbanan itu akan berbuah kebahagiaan. Namun perlahan, yang tersisa hanyalah tuntutan untuk terus mengalah. "Aku terlalu lama berusaha diterima," bisiknya pelan. Kata-kata itu terasa jujur dan menyakitkan. Ia sadar bahwa selama ini ia bukan hanya ditekan oleh orang lain, tetapi juga oleh keputusannya sendiri. Ia memilih diam ketika seharusnya berbicara. Ia memilih bertahan ketika seharusnya melangkah pergi. Ketika matahari mulai meninggi, Aurelia kembali ke penginapan. Ia merapikan rambutnya sekadarnya, bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia ingin terlihat pantas di hadapan cermin, walau dunia belum tentu bersikap sama. Ponselnya kembali berbunyi. Kali ini panggilan masuk dari nomor yang sama. Setelah menarik napas, Aurelia mengangkatnya. "Suaramu terdengar lebih tenang," ujar suara di seberang, hangat namun berhati-hati. "Aku sedang belajar," jawab Aurelia jujur. Percakapan itu singkat, namun cukup untuk membuka kembali pintu yang lama tertutup. Tidak ada pertanyaan yang memojokkan. Tidak ada rasa kasihan yang berlebihan.
Hanya pengakuan bahwa Aurelia pernah menjadi seseorang yang kuat, dan ia bisa kembali ke sana jika mau. Setelah panggilan berakhir, Aurelia duduk terdiam cukup lama. Ada rasa takut yang wajar, takut menghadapi perubahan, takut gagal lagi. Namun di balik itu, ada kesadaran yang mulai mengakar. Ia tidak kehilangan segalanya. Ia hanya kehilangan tempat yang salah. Sore menjelang ketika ia berdiri di depan jendela kamar. Cahaya keemasan menyelimuti kota, membuat segalanya tampak lebih lembut. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah itu, Aurelia tersenyum kecil. Senyum yang belum sempurna, namun nyata. Malam itu, ia menuliskan sesuatu di catatan ponselnya. Bukan keluhan, bukan air mata, melainkan janji pada diri sendiri. Ia berjanji untuk tidak lagi mengecilkan keberadaannya demi kenyamanan orang lain. Ia berjanji untuk mengingat siapa dirinya sebelum dunia mengajarinya untuk diam. Saat ia memejamkan mata, rasa takut masih ada, namun tidak lagi menguasai. Malam ini berbeda dari malam sebelumnya. Bukan lagi tentang kehilangan, melainkan tentang kemungkinan. Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, di malam yang sunyi itu, arah hidup Aurelia mulai berubah. Bukan karena seseorang datang menyelamatkannya, melainkan karena ia akhirnya memilih untuk berdiri kembali sebagai dirinya sendiri. Pagi itu datang dengan suasana yang berbeda. Aurelia terbangun sebelum alarm ponselnya berbunyi, seolah tubuhnya telah menyesuaikan diri dengan kenyataan baru yang tidak lagi menuntutnya untuk bergegas melayani siapapun. Udara kamar penginapan terasa lebih segar, meski jendela hanya terbuka sedikit. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan pikiran yang jauh lebih jernih dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia tidak lagi bertanya mengapa semua ini terjadi. Pertanyaan itu sudah terlalu lama menggerogoti batinnya, dan tidak pernah memberinya jawaban yang menenangkan. Kini, ia lebih tertarik pada satu hal lain yang terus mengusik pikirannya sejak semalam. Dirinya sendiri. Bukan Aurelia yang menunduk dan diam, melainkan Aurelia yang dulu pernah ia kenal, namun sengaja ia sembunyikan. Setelah membersihkan diri, Aurelia mengenakan pakaian paling rapi yang ia miliki. Tidak istimewa, tidak mencolok, namun cukup untuk membuatnya merasa layak berdiri di hadapan dunia. Ia menatap cermin sekali lagi. Kali ini, pantulan itu tidak membuatnya ingin berpaling. Ada keteguhan perlahan tumbuh, meski masih rapuh. Ponselnya tergeletak di atas meja kecil. Nama yang kemarin menghubunginya kembali muncul dalam pikirannya. Ia tidak merasa cemas seperti sebelumnya. Justru ada rasa siap yang aneh, seolah pertemuan itu memang harus terjadi cepat atau lambat. Setelah menarik napas panjang, Aurelia mengirim pesan singkat, menyetujui pertemuan yang telah ditawarkan. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe sederhana tak jauh dari penginapan. Tempat itu tidak asing bagi Aurelia. Ia pernah duduk di sana bertahun-tahun lalu, saat hidupnya masih dipenuhi rencana dan keyakinan. Langkah kakinya menuju tempat itu terasa berat, namun mantap. Ketika ia tiba, kafe itu belum terlalu ramai. Aroma kopi dan roti panggang menyambutnya, membawa kenangan yang nyaris terlupakan. Di sudut ruangan, seorang pria berdiri saat melihatnya masuk. Tatapannya penuh pengenalan, namun tanpa kejutan berlebihan. "Aurelia," ucapnya pelan, seolah memastikan bahwa wanita di hadapannya benar-benar orang yang ia kenal. Aurelia mengangguk. "Sudah lama," balasnya singkat. Mereka duduk berhadapan. Tidak ada pelukan, tidak ada basa-basi berlebihan. Hanya keheningan singkat yang terasa padat oleh sejarah yang tak terucap. Pria itu menatapnya dengan saksama, seakan mencari sisa-sisa sosok lama di balik wajah yang kini terlihat lebih dewasa dan lelah. "Kamu berubah," katanya akhirnya. Aurelia tersenyum kecil. "Aku sempat lupa siapa diriku." Ucapan itu bukan keluhan, melainkan pengakuan jujur. Ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan kebenaran demi terlihat kuat. Justru kejujuran itulah yang memberinya rasa lega. Percakapan mereka mengalir perlahan. Aurelia mendengar kabar tentang dunia yang pernah ia tinggalkan. Tentang proyek-proyek yang dulu hampir ia pimpin. Tentang namanya yang sempat disebut dengan hormat, lalu perlahan menghilang ketika ia memilih jalan hidup yang berbeda. Setiap kalimat terasa seperti membuka lapisan demi lapisan ingatan. "Kami sempat mencari tahu kemana kamu pergi," ujar pria itu dengan nada hati-hati. "Tapi kamu benar-benar menghilang."
Aurelia menunduk sejenak. Aku pikir itu yang terbaik. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Tidak perlu. Ia sendiri kini mulai memahami bahwa keputusan itu lahir dari ketakutan kehilangan cinta, bukan dari keyakinan yang utuh. Ia memilih menghapus identitasnya sendiri demi diterima di tempat yang ternyata tidak pernah benar-benar menginginkannya. Pria itu menyebutkan beberapa hal yang membuat Aurelia terdiam cukup lama. Tentang aset yang masih tercatat atas namanya. Tentang posisi yang secara teknis belum pernah dicabut. Tentang kekuatan yang selama ini ia kira telah lenyap, padahal hanya tertidur. Kamu tidak pernah benar-benar pergi, katanya pelan. Kamu hanya berhenti muncul. Kalimat itu menghantam Aurelia lebih keras daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Selama ini, ia mengira dirinya telah kehilangan segalanya. Nyatanya, ia sendiri yang menyingkir dari panggung, membiarkan orang lain menulis cerita tentang dirinya. Saat pertemuan itu berakhir, Aurelia berjalan keluar kafe dengan langkah yang berbeda. Dunia tidak tiba-tiba menjadi ramah, namun ia merasa pijakannya kembali utuh. Ia tidak lagi berdiri di tanah yang goyah. Ada fondasi lama yang masih kokoh, menunggunya untuk kembali mengklaim. Di perjalanan kembali ke penginapan, pikirannya bekerja lebih cepat dari biasanya. Ia mengingat semua momen ketika ia menelan penghinaan demi menjaga kedamaian. Semua kesempatan ketika ia bisa bersuara, namun memilih diam. Kesadaran itu tidak lagi membuatnya ingin menangis. Sebaliknya, ia merasa marah, bukan pada orang lain, melainkan pada dirinya sendiri yang terlalu lama mengalah. Sore itu, Aurelia duduk di kamar dan membuka kembali catatan di ponselnya. Ia menulis dengan jari yang mantap, mencatat hal-hal yang dulu ia kuasai, kemampuan yang pernah ia banggakan. Setiap baris adalah pengingat bahwa ia bukan wanita tanpa nilai, bukan sosok yang hidup dari belas kasihan. Ia menatap koper kecil yang terletak di sudut ruangan. Isinya hampir kosong, namun pikirannya kini penuh. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan kemungkinan kembali menghadapi rumah yang mengusirnya. Bukan untuk meminta izin tinggal, melainkan untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Malam turun perlahan. Aurelia berdiri di dekat jendela, memandangi lampu-lampu kota yang berpendar. Hatinya terasa tenang dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi dikuasai rasa takut akan ditolak. Penolakan terburuk sudah ia alami, dan ia masih berdiri. Aku tidak akan bersembunyi lagi, ucapnya pelan, seolah mengukir janji di udara. Ia tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Akan ada tatapan sinis, akan ada usaha menjatuhkannya kembali ke posisi lama. Namun kini, ia tidak melangkah sendirian. Ia membawa kembali identitas yang dulu ia tinggalkan, lengkap dengan kekuatan dan keberanian yang menyertainya. Di malam yang sunyi itu, Aurelia tidak lagi merasa seperti wanita yang terusir. Ia adalah seseorang yang sedang bersiap pulang, bukan ke rumah lama yang penuh luka, melainkan ke dirinya sendiri yang utuh. Dan tanpa disadari oleh siapapun yang pernah meremehkannya, langkah-langkah kecil yang ia ambil hari ini akan segera mengguncang keseimbangan yang selama ini mereka anggap tak tergoyahkan. Pagi itu, Aurelia berdiri cukup lama di depan cermin kamar penginapan. Cahaya matahari masuk dari jendela, jatuh tepat di wajahnya, seolah menuntut kejujuran. Ia menatap pantulan dirinya tanpa berkedip, mencoba mengenali wanita yang kini berdiri di sana. Wajah itu masih sama, namun sorot matanya tidak lagi menyimpan ketakutan yang dulu selalu ada. Ada ketenangan yang terlatih, hasil dari malam-malam panjang yang ia lalui dengan pergulatan batin. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Hari ini bukan tentang pelarian. Hari ini adalah tentang kepastian. Aurelia membuka koper kecilnya dan mengeluarkan satu setelan blazer yang selama ini tersimpan rapi, seakan menunggu waktu yang tepat untuk kembali dikenakan. Kainnya masih jatuh sempurna, warnanya tegas namun tidak mencolok. Ia mengenakannya dengan gerakan mantap, merapikan kerah, mengancingkan bagian depan dengan hati-hati. Setiap detail kecil terasa simbolis, seperti mengembalikan bagian-bagian dirinya yang sempat tercerai-berai. Saat ia kembali menatap cermin, ia tidak lagi melihat wanita yang diusir dengan kata-kata dingin. Ia melihat seseorang yang memahami nilainya sendiri. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, bukan senyum bahagia, melainkan senyum sadar. Ia tahu apa yang akan ia hadapi,
dan ia tidak berniat menghindarinya. Ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor yang kini tidak lagi terasa asing. Pesan itu singkat, langsung pada inti. "Apa kamu sudah siap?" Aurelia membalas tanpa ragu. "Aku siap." Ia melangkah keluar dari penginapan dengan langkah yang jauh lebih tegap dibandingkan hari-hari sebelumnya. Udara pagi terasa sejuk, namun tidak membuatnya menggigil. Setiap tarikan napas terasa penuh, seolah paru-parunya akhirnya bebas dari tekanan yang lama menyesakan. Mobil berhenti di depan penginapan tak lama kemudian. Kendaraan itu sederhana namun terawat, mencerminkan pemiliknya yang tidak suka pamer, namun selalu siap. Aurelia masuk dan duduk dengan postur tegak. Tidak ada percakapan panjang selama perjalanan. Keheningan di antara mereka bukan keheningan canggung, melainkan bentuk saling memahami. Pemandangan kota berlalu di balik jendela. Aurelia memperhatikan gedung-gedung yang dulu pernah ia kenal, jalanan yang pernah ia lalui dengan penuh ambisi. Kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia menerimanya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuknya. Ketika mobil berhenti, Aurelia menyadari bahwa mereka tidak langsung menuju rumah ibu mertuanya. Ada satu tempat yang harus ia datangi lebih dulu. Sebuah gedung yang menyimpan banyak keputusan penting dalam hidupnya. Ia turun dari mobil dan menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk. Langkahnya mantap saat memasuki gedung tersebut. Beberapa orang menoleh, sebagian tampak terkejut, sebagian lain tersenyum tipis penuh pengenalan. Nama Aurelia masih hidup di tempat itu, meski sempat tenggelam. Ia tidak perlu memperkenalkan diri terlalu banyak. Kehadirannya sendiri sudah cukup berbicara. Pertemuan singkat berlangsung di salah satu ruangan tertutup. Tidak ada nada merendahkan, tidak ada tatapan meragukan. Semua berjalan profesional, terukur, dan penuh rasa hormat. Aurelia berbicara seperlunya, menyampaikan kejelasan yang selama ini tertunda. Setiap kata keluar dengan keyakinan, bukan pembelaan. Ketika pertemuan itu selesai, ia keluar dengan bahu yang terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya selesai, melainkan karena ia telah kembali mengambil kendali. Ia tidak lagi bereaksi terhadap keadaan. Ia kini menentukan arah. "Sekarang," ucapnya pelan saat kembali ke mobil, "aku ingin pulang." Pria di sampingnya tidak bertanya kemana. Ia hanya mengangguk, seolah memahami bahwa kata pulang yang diucapkan Aurelia bukan sekadar alamat, melainkan medan pertempuran yang harus dihadapi dengan kepala tegak. Perjalanan menuju rumah itu terasa singkat, meski jantung Aurelia berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, melainkan karena kesiapan. Ia mengingat kembali malam ketika ia keluar dengan tas kecil dan hati yang hancur. Kini, ia kembali dengan tubuh yang sama, namun jiwa yang berbeda. Mobil berhenti tepat di depan rumah. Bangunan itu masih sama, dengan pagar besi yang kokoh dan halaman yang terawat. Dari luar, tidak ada yang berubah. Namun Aurelia tahu, keseimbangan di dalamnya akan segera bergeser. Ia turun dari mobil dan berdiri sejenak. Langkah kakinya tidak tergesa. Ia ingin setiap detik terasa utuh. Ketika ia melangkah mendekati pintu, suara sepatunya terdengar jelas di permukaan lantai. Suara yang tegas, tidak ragu. Pintu terbuka. Ibu mertuanya berdiri di sana, dengan ekspresi yang langsung berubah saat melihat Aurelia. Tatapan itu menyiratkan keterkejutan yang cepat disembunyikan oleh kesombongan lama. "Kamu?" ucapnya singkat, penuh nada tidak percaya. "Untuk apa kembali?" Aurelia menatapnya lurus. Tidak ada amarah yang meluap, tidak ada senyum mengejek. Hanya ketenangan yang membuat lawan bicara sulit membaca pikirannya. "Aku datang untuk menyelesaikan urusan," jawabnya pelan namun jelas. Ibu mertuanya mendengus kecil. "Urusan apa? Bukankah sudah jelas kamu pergi dengan kemauanmu sendiri?" Aurelia tidak membantah. Ia tahu perdebatan tidak akan membawa kemana-mana. Ia hanya melangkah masuk, berdiri di ruang tengah yang dulu selalu membuatnya merasa kecil. Kini, ruangan itu terasa berbeda. Bukan karena ukurannya berubah, melainkan karena persepsinya sendiri telah bergeser. "Aku tidak datang untuk meminta izin," lanjut Aurelia. "Aku datang untuk memastikan sesuatu." Nada suaranya tetap tenang, namun ada kekuatan di balik setiap kata.
Ibu mertuanya memperhatikannya dengan sorot mata yang penuh kecurigaan. Ia merasakan ada yang tidak sama, meski belum bisa menunjukkannya. Dari luar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria lain kini berdiri di ambang pintu, kehadirannya membawa atmosfer yang berbeda. Wajah ibu mertua Aurelia seketika berubah. Warna di wajahnya memudar, seolah ia baru menyadari bahwa situasi ini tidak lagi berada dalam kendalinya. Aurelia tetap berdiri dengan punggung tegak. Ia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kehadirannya hari ini bukan untuk berdebat, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi bisa diperlakukan semena-mena. Di dalam dirinya, tidak ada lagi rasa ingin diterima. Yang ada hanyalah tekad untuk berdiri setara. Dan di rumah yang dulu mengusirnya tanpa ragu, Aurelia kini berdiri sebagai wanita yang kembali dengan wajah baru, wajah seseorang yang akhirnya mengenal kekuatannya sendiri. Keheningan di ruang tengah itu terasa tidak wajar. Aurelia berdiri dengan punggung tegak, sementara ibu mertuanya mematung di dekat pintu, seolah keberadaan orang ketiga yang baru saja muncul telah mencabut seluruh kata dari lidahnya. Udara di dalam rumah terasa lebih berat dari biasanya, menekan dada siapapun yang berada di sana. Pria yang berdiri di ambang pintu itu tidak masuk dengan tergesa. Ia melangkah perlahan, penuh perhitungan, seakan sadar bahwa setiap gerakannya sedang diamati. Penampilannya rapi, jasnya jatuh sempurna di tubuh tinggi tegapnya. Tatapannya tajam, namun terkendali. Bukan tatapan seseorang yang datang untuk mencari masalah, melainkan milik orang yang terbiasa menyelesaikan urusan dengan cara tegas. "Selamat pagi," ucapnya dengan suara rendah namun jelas. "Apakah saya mengganggu?" Ibu mertua Aurelia tidak langsung menjawab. Bibirnya terbuka sedikit, lalu menutup kembali. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa kini kehilangan warna. Ia menatap pria itu seperti seseorang yang baru saja melihat masa lalunya bangkit dari kubur. Aurelia memperhatikan semuanya dalam diam. Ia tidak perlu bertanya siapa pria itu. Ia tahu, kehadiran orang ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari langkah yang sudah ia pilih sejak ia memutuskan berhenti bersembunyi. Kenapa kamu ada di sini?" Akhirnya ibu mertuanya bersuara, nadanya tidak setegas biasanya. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. "Saya datang untuk menemui Aurelia." Nama itu diucapkan dengan nada hormat, tanpa keraguan. Sebuah detail kecil, namun cukup untuk membuat ibu mertua Aurelia mengerutkan kening. Selama ini, tidak ada seorang pun yang menyebut nama menantunya dengan nada seperti itu di rumah ini. "Aurelia," ulangnya, seolah memastikan. "Untuk apa?" Pria itu melirik Aurelia sejenak, seakan meminta izin. Aurelia mengangguk kecil. Isyarat itu sederhana, namun syarat makna. Ia tidak lagi menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. "Ada beberapa hal yang perlu kami bicarakan," jawab pria itu akhirnya. "Dan saya rasa, ini adalah tempat yang tepat." Nada bicaranya sopan, namun ada ketegasan yang tidak bisa disangkal. Ibu mertua Aurelia mundur selangkah tanpa sadar, memberi ruang di ruang tengah. Gerakan kecil itu tidak luput dari perhatian Aurelia. Untuk pertama kalinya, ia melihat wanita yang selama ini menguasai rumah itu kehilangan kendali atas situasi. "Aku tidak mengundang siapapun," ucap ibu mertua Aurelia cepat, berusaha mengambil kembali wibawanya. "Dan rumah ini bukan tempat untuk urusan luar." Aurelia akhirnya bersuara. "Rumah ini juga pernah bukan tempat bagiku," katanya tenang. "Namun aku tetap berdiri di sini sekarang." Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menantang, namun justru ketenangannya membuatnya lebih menusuk. Ibu mertuanya menoleh tajam, namun kali ini tatapan itu tidak lagi membuat Aurelia ingin menunduk. Pria itu melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Ia berdiri sejajar dengan Aurelia, tidak di depannya, tidak pula di belakangnya. Posisi itu jelas, menunjukkan bahwa mereka berdiri setara. "Saya tidak akan berlama-lama," katanya. "Saya hanya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi kesalahpahaman yang berlarut." "Kamu berbicara seolah tahu banyak tentang keluarga ini," balas ibu mertua Aurelia sinis, meski suaranya terdengar sedikit bergetar. Pria itu menatapnya lurus. "Saya tahu cukup banyak untuk memahami bahwa Aurelia tidak seharusnya diperlakukan seperti ini." Kata-kata itu menggantung di udara. Aurelia merasakan dadanya menghangat.
Bukan karena emosi meluap, melainkan karena rasa dihargai yang lama tidak ia rasakan. Namun ia tetap diam. Ia ingin melihat sejauh mana kebenaran akan membuka dirinya sendiri. Ibu mertua Aurelia tertawa kecil, tawa yang terdengar dipaksakan. "Kamu ini siapa sebenarnya?" Datang-datang berbicara seolah berhak menilai. Pria itu menarik napas dalam-dalam. "Nama saya tidak penting untuk saat ini. Yang penting adalah posisi saya." Ia mengeluarkan sebuah map tipis dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Suara map itu menyentuh permukaan kayu terdengar jelas, memecah ketegangan dengan cara yang anehnya justru menambah tekanan. Aurelia masih tercatat sebagai pihak yang memiliki hak penuh atas beberapa hal yang selama ini Anda anggap tidak ada. Lanjutnya dengan nada datar. "Dan saya di sini untuk memastikan hak itu diakui." Ibu mertua Aurelia menatap map itu seolah benda itu beracun. "Ini tidak masuk akal," katanya cepat. Dia sudah lama tidak terlibat dalam apapun. "Tidak terlibat?" ulang pria itu pelan. "Atau disingkirkan?" Kata itu jatuh seperti palu. Aurelia menatap ibu mertuanya tanpa berkedip. Ia tidak merasa perlu menambahkan apapun. Wajah wanita itu menegang, rahangnya mengeras. Namun di balik sikap defensif itu, ada ketakutan yang mulai mengintip keluar. "Kamu datang ke sini untuk mengancam?" tanya ibu mertua Aurelia, suaranya meninggi. "Tidak," jawab pria itu singkat. "Saya datang untuk mengingatkan." Suasana menjadi semakin tegang. Dinding-dinding rumah itu seakan menyimpan gema percakapan mereka. Aurelia merasakan sesuatu bergeser dalam dirinya. Dulu, situasi seperti ini akan membuatnya ingin menghilang. Kini, ia justru berdiri lebih tegak. "Aku tidak datang untuk merebut apapun," kata Aurelia akhirnya. "Aku datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah hilang." Ibu mertuanya menatapnya dengan mata membelalak, seolah baru menyadari bahwa wanita di hadapannya bukan lagi menantu yang bisa ditekan dengan satu kalimat pedas. Ada perubahan yang tidak bisa disangkal, dan perubahan itu membuatnya resah. "Kamu pikir dengan membawa orang ini kamu bisa mengubah segalanya?" desisnya. Aurelia tersenyum tipis. "Aku tidak perlu mengubah apapun," jawabnya pelan. "Kebenaran akan melakukannya sendiri." Pria itu menutup map tersebut dengan rapi. "Kami akan memberi waktu," katanya. "Namun jangan salah mengira. Ini bukan permintaan." Setelah mengatakan itu, ia melangkah mundur, memberi Aurelia ruang untuk maju. Namun Aurelia tidak bergerak. Ia tahu, momen ini bukan tentang pergi atau tinggal, melainkan tentang pesan yang sudah tersampaikan. Ibu mertua Aurelia berdiri kaku. Seluruh sikap angkuhnya runtuh sedikit demi sedikit, digantikan oleh kecemasan yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki kata terakhir. Ketika akhirnya pria itu berjalan menuju pintu, Aurelia menyusul dengan langkah tenang. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, lalu menoleh kembali ke dalam rumah. "Aku pernah pergi dengan tangan kosong," katanya. "Hari ini, aku kembali dengan diriku sendiri." Ia melangkah keluar tanpa menunggu jawaban. Pintu tertutup perlahan di belakangnya, namun kali ini, suara itu bukan lagi penanda kekalahan. Itu adalah awal dari runtuhnya kekuasaan yang selama ini berdiri di atas penindasan. Di luar, udara terasa lebih ringan. Aurelia menghela napas panjang, merasakan denyut jantungnya yang masih cepat, namun stabil. Ia tahu, apa yang terjadi hari ini hanyalah permulaan. Gelombang yang lebih besar akan segera datang. Dan di dalam rumah yang kini dipenuhi kegelisahan, ibu mertuanya berdiri sendiri, menyadari satu hal yang terlambat ia pahami. Wanita yang pernah ia usir dengan dingin ternyata menyimpan kekuatan yang mampu mengguncang seluruh fondasi hidupnya. Rumah itu tidak lagi terasa sama setelah Aurelia melangkah pergi. Keheningan yang tersisa bukanlah keheningan biasa, melainkan sunyi yang penuh dengan gema kata-kata yang baru saja terucap. Ibu mertua Aurelia masih berdiri di ruang tengah, memandangi pintu yang telah tertutup, seolah berharap semuanya hanya ilusi yang akan segera menghilang. Namun tidak ada yang menghilang. Map tipis yang tadi diletakkan di atas meja masih berada di sana. Benda sederhana itu kini terasa seperti ancaman nyata. Dengan tangan sedikit gemetar, ibu mertua Aurelia mendekatinya, lalu berhenti. Ada rasa takut yang tidak ingin ia akui,
Rasa takut yang selama ini tidak pernah ia rasakan dari siapapun. Apa sebenarnya yang sedang kau rencanakan, Aurelia? Gumamnya lirih. Di sisi lain kota, Aurelia duduk di dalam mobil dengan pandangan lurus ke depan. Jalanan terbentang panjang, namun pikirannya lebih sibuk daripada lalu lintas di luar sana. Ia tidak merasa lega sepenuhnya. Ia tahu, langkah hari ini bukanlah akhir, melainkan pemicu. Apa yang telah disentuh akan bergerak, dan pergerakan itu tidak bisa dihentikan. "Kamu tenang?" tanya pria di sampingnya, memecah keheningan. Aurelia mengangguk pelan. "Aku sadar," jawabnya jujur. "Dan itu lebih penting daripada tenang." Pria itu tersenyum tipis. Kesadaran seringkali lebih berat dari ketenangan. Mobil melaju tanpa tergesa. Aurelia menyandarkan punggungnya, membiarkan pikirannya menyusun ulang potongan-potongan masa lalu yang selama ini terasa kabur. Kini, semuanya mulai tersambung dengan cara yang menyakitkan namun jelas. Ia teringat hari-hari awal pernikahannya. Bagaimana ibu mertuanya tampak terlalu cepat mengatur segalanya. Bagaimana setiap keputusan penting selalu diambil tanpa melibatkan dirinya. Saat itu, Aurelia mengira itu hanya bentuk dominasi keluarga yang berlebihan. Ia tidak pernah menduga bahwa di balik sikap itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar disembunyikan. "Kamu tahu," ucap Aurelia pelan, "aku dulu selalu merasa seperti orang asing di rumah itu. Seolah kehadiranku hanya formalitas." "Itu bukan perasaan tanpa alasan," jawab pria itu. "Kamu memang ditempatkan di posisi itu." Kata-kata itu membuat Aurelia menoleh. "Ditempatkan?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia memilih parkir di sebuah tempat yang sepi, lalu mematikan mesin. Suasana berubah menjadi lebih serius. Aurelia merasakan dadanya mengencang, seakan intuisi dalam dirinya sudah bersiap menerima kebenaran yang tidak ringan. "Ada keputusan lama," kata pria itu akhirnya, "yang dibuat tanpa sepengetahuanmu. Keputusan yang seharusnya melibatkanmu, karena menyangkut hak dan posisimu." Aurelia menelan ludah. Ia tidak menyela. Ia tahu, jika ia memotong sekarang, ia hanya akan memperlambat kenyataan. "Keluarga itu," lanjut pria tersebut, "tidak pernah melihatmu sebagai bagian yang setara. Kamu dianggap sementara, bisa ditekan, bisa disingkirkan jika dianggap mengganggu keseimbangan yang mereka bangun." Kalimat itu menghantam keras, meski tidak sepenuhnya mengejutkan. Selama ini, Aurelia memang merasakannya, hanya saja ia terlalu sibuk menyalahkan diri sendiri. "Ada hal-hal yang sengaja disembunyikan darimu," tambahnya. "Bukan karena kamu tidak berhak tahu, tetapi karena mereka takut pada apa yang bisa kamu lakukan jika tahu." Aurelia memejamkan mata. Ingatannya berputar cepat. Setiap tatapan merendahkan, setiap larangan halus, setiap keputusan sepihak kini tampak seperti bagian dari pola yang utuh. Bukan kebetulan. Bukan sekadar konflik keluarga. Di rumah itu, ibu mertua Aurelia akhirnya memberanikan diri membuka map di atas meja. Tangannya gemetar saat menyentuh kertas-kertas di dalamnya. Setiap lembar terasa seperti pukulan telak. Nama Aurelia tercetak jelas. Tidak samar, tidak bisa disangkal. Dokumen itu mengingatkannya pada masa lalu yang ia kira telah terkubur rapi. "Tidak," bisiknya. "Ini seharusnya sudah selesai." Ia terduduk di sofa dengan napas tersengal. Selama bertahun-tahun, ia merasa aman karena yakin bahwa Aurelia tidak tahu apa-apa. Ia mengira wanita itu terlalu polos, terlalu sibuk menyenangkan orang lain untuk menggali kebenaran. Kesalahan terbesarnya adalah meremehkan diam. Sementara itu, Aurelia akhirnya membuka mata. "Jadi selama ini," katanya pelan, "aku bukan dianggap lemah. Aku dianggap berbahaya." Pria itu mengangguk. "Potensimu tidak pernah hilang. Hanya diredam." Kata itu terasa pahit, namun juga memberi penjelasan yang selama ini ia cari. Aurelia tidak lagi merasa bodoh karena pernah mengalah. Ia hanya belum tahu permainan apa yang sedang ia masuki. "Apa langkah selanjutnya?" tanya Aurelia, suaranya kini lebih mantap. "Kebenaran akan bergerak dengan sendirinya," jawab pria itu. "Yang penting adalah bagaimana kamu berdiri ketika itu terjadi." Mobil kembali melaju. Kali ini menuju tempat yang lebih tenang. Aurelia butuh ruang untuk mencerna semuanya.
Ia tidak lagi merasa marah dengan cara yang liar. Amarahnya kini terfokus, terarah, dan justru memberinya kekuatan. Di rumah, ibu mertua Aurelia mondar-mandir tanpa tujuan. Setiap sudut rumah yang dulu terasa kokoh kini seperti mengawasinya. Ia teringat pada setiap kata kasar yang pernah ia ucapkan, setiap batas yang ia tarik dengan sengaja. Ia tidak pernah menyangka bahwa menantu yang ia anggap remeh menyimpan posisi yang bisa menjatuhkannya sedalam ini. "Aku hanya ingin menjaga apa yang milikku," katanya pada dirinya sendiri, mencoba membenarkan masa lalu. Namun suaranya terdengar kosong. Malam tiba dengan cepat. Lampu rumah menyala satu persatu, namun tidak ada kehangatan yang menyertainya. Rumah itu kini menjadi tempat di mana rahasia lama mulai menguap, menyisakan kegelisahan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Di sisi lain, Aurelia berdiri di dekat jendela sebuah ruangan yang sunyi. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Wanita itu masih dirinya, namun dengan lapisan kesadaran yang baru. Ia tidak lagi bertanya mengapa diperlakukan buruk. Ia kini tahu jawabannya. "Aku tidak akan diam lagi," ucapnya pelan, tegas, dan tanpa ragu. Ia menyadari bahwa apa yang menantinya tidak akan mudah. Akan ada perlawanan, akan ada usaha memutarbalikkan keadaan. Namun kini, ia tidak melangkah dalam gelap. Ia membawa kebenaran sebagai penerang, dan itu lebih menakutkan bagi mereka yang selama ini bersembunyi. Babak ini belum berakhir. Justru baru saja memasuki titik di mana semuanya tidak bisa kembali seperti semula. Rahasia yang selama ini dikunci rapat kini mulai retak. Dan retakan itu akan segera membelah seluruh struktur yang dibangun di atas ketidakadilan. Dan di antara dua dunia yang sedang bersiap bertabrakan, Aurelia berdiri di tengahnya, bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai pemilik cerita yang akhirnya kembali memegang kendali. Rumah itu akhirnya pecah, bukan oleh teriakan, melainkan oleh kebenaran yang tak lagi bisa ditahan. Pagi datang dengan cahaya yang kejam, menyoroti setiap sudut ruang tengah yang semalam dipenuhi kegelisahan. Ibu mertua Aurelia duduk di kursi kayu favoritnya, namun punggungnya tidak lagi tegak. Matanya merah, bukan karena menangis, melainkan karena semalaman tidak terpejam. Dokumen-dokumen itu masih terbuka di atas meja. Setiap lembar seperti saksi bisu atas keputusan lama yang ia buat dengan penuh keyakinan, namun kini berubah menjadi beban yang menghimpit dada. Selama bertahun-tahun, ia merasa berada di atas segalanya. Ia mengatur, menentukan, dan menyingkirkan siapapun yang dianggap tidak sejalan. Ia tidak pernah menyangka bahwa satu orang yang ia anggap paling lemah justru menjadi poros kehancuran kekuasaannya. Pintu depan terbuka tanpa ketukan. Suara itu membuatnya tersentak. Langkah kaki terdengar mantap, tidak ragu, tidak tergesa. Aurelia masuk dengan penampilan yang sama seperti kemarin. Blazer rapi, wajah tenang, dan sorot mata yang tidak lagi bisa dipatahkan dengan satu kalimat pedas. Di belakangnya, pria itu kembali hadir. Kali ini tidak berhenti di ambang pintu. Ia masuk sepenuhnya, membawa aura kepastian yang membuat ruang tengah terasa semakin sempit. "Kamu tidak berhak masuk rumah ini seenaknya," ujar ibu mertua Aurelia, berusaha mengumpulkan sisa wibawa. Namun suaranya tidak lagi setajam dulu. Aurelia berhenti beberapa langkah darinya. "Aku datang bukan sebagai tamu," katanya pelan. "Aku datang sebagai pihak yang selama ini disingkirkan." Kalimat itu jatuh dengan tenang, namun dampaknya jauh lebih keras daripada teriakan. Ibu mertua Aurelia mengepalkan tangan di atas pangkuannya. Ia menatap Aurelia dengan campuran marah, takut, dan penyesalan yang tidak ingin ia akui. "Semua ini hanya salah paham," balasnya cepat. "Kamu terlalu membesar-besarkan." Pria di samping Aurelia melangkah maju setengah langkah. "Dokumen tidak mengenal salah paham," katanya singkat. "Dan waktu tidak menghapus hak." Ucapan itu memotong upaya pembelaan yang rapuh. Ibu mertua Aurelia bangkit berdiri, tubuhnya sedikit gemetar. "Kalian datang untuk mempermalukanku," bentaknya. Aurelia menggeleng pelan. "Aku datang untuk menghentikan kebohongan," jawabnya. "Dan kebohongan itu sudah terlalu lama menguasai hidupku." Keheningan menyergap ruangan. Bahkan dinding-dinding rumah itu seolah menahan napas. Aurelia melangkah mendekat ke meja dan memandang dokumen yang terbuka. Ia tidak menyentuhnya,
namun matanya membaca setiap baris dengan kejelasan yang menyakitkan. "Selama ini aku bertanya-tanya," ujarnya lirih, "kenapa aku selalu dijauhkan dari pembicaraan penting? Kenapa setiap keputusan dibuat tanpa melibatkanku? Ternyata bukan karena aku tidak mampu, melainkan karena aku tidak diizinkan." Ibu mertuanya menelan ludah. "Aku hanya melindungi keluarga ini," katanya, kini terdengar seperti pembelaan putus asa. "Dengan mengorbankanku?" Aurelia menoleh, menatapnya lurus. "Dengan menjadikanku bayangan di rumah yang seharusnya menjadi tempatku?" Kata-kata itu membuat ibu mertua Aurelia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki jawaban yang bisa menutupi kenyataan. Ia melihat menantunya berdiri di hadapannya bukan sebagai perempuan yang mudah ditekan, melainkan sebagai sosok yang sepenuhnya sadar akan posisinya. "Aku tahu kamu mengira aku tidak akan pernah tahu," lanjut Aurelia. "Aku tahu kamu mengira aku akan terus diam. Tapi diamku bukan tanda kelemahan. Itu hanya ketidaktahuanku." Pria itu membuka map lain dan meletakkannya di meja dengan gerakan tegas. "Mulai hari ini," katanya, "semua keputusan yang menyangkut Aurelia harus melibatkannya secara penuh. Tidak ada lagi manipulasi. Tidak ada lagi penghapusan peran." Ibu mertua Aurelia terduduk kembali. Nafasnya memburu. Seluruh hidupnya dibangun di atas kendali, dan kini kendali itu runtuh di depan matanya. Ia mencoba tertawa, namun yang keluar hanyalah suara parau. "Kamu pikir ini kemenangan?" katanya pada Aurelia. "Kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi." Aurelia tersenyum tipis. "Aku sudah menghadapi yang terburuk," jawabnya. "Sisanya tidak lagi menakutkan." Kalimat itu menjadi titik balik yang nyata. Ibu mertua Aurelia menunduk. Bahunya yang dulu selalu tegak kini melorot. Ia akhirnya menyadari bahwa ia telah kalah, bukan karena kekuatan fisik atau kekuasaan, melainkan karena kebenaran yang tidak bisa lagi ia kendalikan. "Aku membesarkan anakku dengan caraku sendiri," katanya lirih. "Aku tidak ingin kehilangan apa yang sudah aku bangun." Aurelia menatapnya dengan mata yang tidak lagi dipenuhi amarah. "Dan aku membangun diriku sendiri dengan caraku," balasnya, "tanpa menyingkirkan siapapun." Keheningan kembali turun, kali ini lebih berat. Bukan karena ancaman, melainkan karena kesadaran bahwa semuanya telah berubah. Rumah itu tidak lagi menjadi wilayah kekuasaan sepihak. Struktur lama telah runtuh, menyisakan ruang kosong yang menuntut keseimbangan baru. Aurelia melangkah mundur selangkah. "Aku tidak datang untuk tinggal," katanya. "Aku datang untuk memastikan aku tidak lagi dihapus." Pria di sampingnya mengangguk kecil. Dan itu sudah tercatat. Mereka berdua berbalik menuju pintu. Namun sebelum melangkah keluar, Aurelia berhenti dan menoleh sekali lagi. Ia memandang rumah itu, tempat ia pernah merasa kecil, terasing, dan tidak berarti. "Aku pernah keluar dari sini dengan air mata," ucapnya pelan. "Hari ini, aku keluar dengan kepala tegak." Pintu tertutup di belakangnya. Suaranya tidak keras, namun cukup untuk menandai akhir dari satu era. Di dalam rumah, ibu mertua Aurelia duduk sendiri, dikelilingi oleh dokumen dan penyesalan. Untuk pertama kalinya, ia bukan penguasa. Ia hanyalah seseorang yang harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Di luar, Aurelia menghirup udara dalam-dalam. Langit tampak cerah, seolah ikut menyambut kebebasan yang baru saja ia raih. Dadanya terasa lega, namun juga penuh kesadaran bahwa perjalanan belum selesai. Puncak konflik telah terlewati. Kebohongan telah runtuh. Namun sisa-sisa luka masih harus disembuhkan, dan masa depan masih harus ditentukan dengan kebijaksanaan, bukan dendam. Aurelia melangkah pergi dengan langkah mantap. Ia tidak lagi mengejar pengakuan. Ia telah menemukan kekuatan yang jauh lebih penting, pengakuan dari dirinya sendiri. Dan dari reruntuhan kekuasaan lama, lahirlah seorang wanita yang tidak bisa lagi dipatahkan. Langit sore itu tampak lebih luas dari biasanya. Awan bergerak perlahan, seolah memberi waktu bagi siapapun yang sedang belajar bernapas kembali setelah lama tercekik. Aurelia berdiri di trotoar seberang rumah yang baru saja ia tinggalkan. Ia tidak menoleh lagi. Tidak ada lagi kebutuhan untuk memastikan apa yang terjadi di belakangnya. Semua yang harus dihadapi sudah ia hadapi.
Namun kemenangan tidak selalu datang dengan rasa lega. Ada keheningan aneh yang menyusup ke dalam dadanya, bukan kosong, melainkan penuh oleh pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Langkah kakinya teratur saat ia berjalan menjauh. Setiap langkah terasa seperti melepaskan satu lapisan lama dari dirinya. Tetapi di balik ketegaran wajahnya, pikirannya terus bergerak, menelusuri ulang setiap kata yang terucap, setiap tatapan yang saling bertabrakan. Di dalam mobil, pria yang sejak kemarin mendampinginya duduk di kursi pengemudi. Mesin menyala, namun ia tidak langsung menjalankan kendaraan. Ia menoleh, memandang Aurelia dengan sorot mata yang tidak menghakimi. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, suaranya rendah dan tenang. Aurelia mengangguk, meski ia tahu jawabannya tidak sesederhana itu. "Aku tidak hancur," ujarnya pelan. "Tapi aku juga tidak merasa menang." Pria itu tidak memaksa. Ia hanya mengangguk kecil, lalu menjalankan mobil perlahan. Jalanan kota mulai dipenuhi kendaraan. Suara klakson dan deru mesin membentuk latar yang kontras dengan keheningan batin Aurelia. Ia memejamkan mata sesaat. Wajah ibu mertuanya kembali terbayang, bukan sebagai sosok penuh kuasa, melainkan manusia yang runtuh oleh ketakutannya sendiri. Untuk pertama kalinya, Aurelia tidak merasakan kemarahan. Yang muncul justru rasa letih yang dalam. "Aku selalu membayangkan momen ini," katanya tiba-tiba. "Aku pikir ketika semuanya terbongkar, aku akan merasa puas. Tapi yang kurasakan hanya, selesai." Pria itu tersenyum tipis. "Kadang, selesai memang tidak dramatis," jawabnya. "Kadang, itu hanya sunyi." Mobil berhenti di sebuah gedung tinggi yang tampak modern namun tidak mencolok. Aurelia turun dan menatap ke atas. Gedung itu berdiri kokoh, seperti dirinya sekarang, tidak mencolok, namun penuh fondasi. Di dalam ruangan yang tenang, Aurelia duduk sendirian di dekat jendela besar. Cahaya sore menyusup masuk, memantulkan bayangan dirinya di kaca. Ia memperhatikan pantulan itu lama. Wanita yang ia lihat bukan lagi sosok yang selalu ragu mengambil ruang. Namun di balik kekuatan itu, ada pertarungan baru yang jauh lebih sulit. Bukan dengan orang lain, melainkan dengan dirinya sendiri. "Apa yang akan aku lakukan setelah ini?" gumamnya pelan. Selama ini, hidupnya diisi oleh upaya bertahan. Setiap hari adalah perjuangan untuk tidak jatuh lebih dalam. Kini, ketika ancaman terbesar telah runtuh, ia justru dihadapkan pada kebebasan yang luas dan menakutkan. Ia teringat malam ketika ia diusir, koper yang dilempar, kata-kata yang melukai tanpa jeda. Semua itu telah menjadi bagian dari masa lalu. Namun bekasnya tidak serta-merta hilang. Aurelia berdiri dan berjalan perlahan menyusuri ruangan. Setiap langkah mengingatkannya bahwa ia kini memiliki pilihan. Dan pilihan selalu datang bersama tanggung jawab. Ia bisa saja membalas, membuka semua rahasia, menyeret nama ibu mertuanya lebih jauh ke dalam kehancuran sosial. Ia memiliki cukup bukti, cukup dukungan, cukup alasan. Namun setiap kali pikiran itu muncul, dadanya terasa sesak. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu jalan itu akan mengikatnya kembali pada masa lalu. "Aku tidak ingin hidupku ditentukan oleh dendam," katanya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Malam mulai turun. Lampu-lampu kota menyala satu persatu. Aurelia kembali duduk dan memeluk lengannya sendiri, bukan karena dingin, melainkan sebagai cara menenangkan diri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Ia membacanya perlahan. Isinya singkat, formal, namun jelas. Sebuah undangan untuk bergabung dalam proyek besar, posisi strategis, tanggung jawab penuh. Tawaran itu bukan hadiah. Itu adalah pengakuan. Aurelia menatap layar cukup lama sebelum meletakkan ponsel kembali. Senyum kecil muncul, bukan karena ambisi, melainkan karena akhirnya ia dilihat sebagai dirinya sendiri. Namun di saat yang sama, bayangan wajah ibu mertuanya kembali muncul. Wanita itu sendirian di rumah besar, dikelilingi oleh kesalahan yang tidak bisa lagi ia tutupi. Untuk sesaat, Aurelia merasakan iba. "Apakah aku harus benar-benar pergi tanpa menoleh?" tanyanya dalam hati. Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban pasti. Tidak semua keputusan memiliki garis yang jelas antara benar dan salah.
Beberapa hanya tentang apa yang sanggup kita tanggung. Keesokan paginya, Aurelia bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Ia berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya, dan menatap matanya sendiri. Tidak ada keraguan di sana, hanya kelelahan yang jujur. "Aku akan melangkah," ucapnya tegas. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk hidup. Ia melangkah keluar, menyambut hari dengan sikap yang baru. Setiap orang yang ia temui hari itu melihat sosok yang berbeda. Bukan karena pakaiannya, melainkan karena ketenangan yang ia bawa. Namun jauh di dalam dirinya, Aurelia tahu satu hal. Masa lalu belum sepenuhnya selesai. Ada percakapan yang belum terjadi, ada luka yang belum benar-benar ditutup. Dan mungkin, suatu hari, ia harus kembali. Bukan sebagai pihak yang menuntut, melainkan sebagai seseorang yang telah berdamai. Bab ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan. Ini tentang memilih arah ketika jalan bercabang tanpa penunjuk. Tentang memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menjatuhkan, melainkan pada keberanian untuk melanjutkan hidup tanpa membawa beban yang bukan lagi milik kita. Aurelia melangkah ke depan, membawa masa lalunya sebagai pelajaran, bukan belenggu. Dan di kejauhan, takdir perlahan menyiapkan bab terakhir yang akan menguji satu hal yang paling sulit, keikhlasan. Pagi datang tanpa gegap gempita. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak pula langit yang berubah warna. Semuanya berjalan seperti biasa. Justru itulah yang membuat Aurelia terdiam cukup lama di tepi jendela. Dunia tidak berhenti hanya karena hidupnya jungkir balik. Dan mungkin, disitulah letak pelajaran paling sunyi. Ia menghela napas perlahan. Tangannya menyentuh kaca dingin, seolah ingin memastikan bahwa semua yang terjadi beberapa hari terakhir bukan sekadar mimpi yang terlalu nyata. Namun tubuhnya mengingat dengan jelas. Setiap detak jantung, setiap rasa lelah, adalah bukti bahwa ia telah melewati sesuatu yang tidak akan pernah bisa diulang. Hari ini, ia akan kembali muncul di hadapan banyak orang. Bukan sebagai menantu yang terpinggirkan, melainkan sebagai perempuan dengan nama dan posisi yang berdiri sendiri. Kesadaran itu tidak membuatnya gugup, tetapi menghadirkan beban tanggung jawab yang baru. Aurelia melangkah keluar dengan langkah terukur. Pintu tertutup di belakangnya, bukan sebagai simbol pengusiran, melainkan pilihan. Jalan di depannya terbuka, luas, dan tidak lagi dikunci oleh izin siapapun. Di gedung tempat ia kini bekerja, suasana terasa berbeda. Tatapan orang-orang tidak lagi menembusnya begitu saja. Ada jeda, ada penghormatan yang tidak diucapkan. Ia menyadari perubahan itu bukan berasal dari pakaiannya atau status barunya, melainkan dari sikap yang ia bawa. Rapat berlangsung dengan serius. Setiap pendapat yang ia sampaikan didengar, dicatat, bahkan dipertimbangkan. Aurelia berbicara dengan tenang, tidak berusaha mendominasi. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Dan justru karena itulah, suaranya memiliki bobot. Namun di sela-sela kesibukan, pikirannya sesekali kembali pada satu tempat yang ia tinggalkan. Rumah itu, ruang tamu yang pernah menjadi medan pertempuran sunyi. Wajah ibu mertuanya yang runtuh oleh kenyataan. "Aku tidak berniat menghancurkan," gumamnya dalam hati. "Aku hanya berhenti membiarkan diriku dihancurkan." Siang hari, sebuah kabar datang tanpa diduga. Nama keluarganya kembali dibicarakan, bukan dengan teriakan atau tuduhan, melainkan dengan bisik-bisik yang menyebar cepat. Tidak ada skandal besar. Tidak ada pembongkaran publik. Namun ketidakhadirannya, sikap diamnya, dan perubahan posisinya telah cukup memicu spekulasi. Aurelia mendengar semuanya dengan jarak yang sehat. Ia tidak membela, tidak pula menyerang. Ia membiarkan waktu mengurai kebenaran dengan caranya sendiri. Ia telah belajar bahwa tidak semua hal harus dikendalikan. Sore hari, ponselnya bergetar lagi. Kali ini, nama yang muncul membuat dadanya mengencang. Sebuah pesan singkat, tanpa basa-basi, tanpa emosi berlebihan. "Aku ingin berbicara. Jika kamu bersedia." Tidak ada tanda tangan. Tidak ada penjelasan. Namun Aurelia tahu siapa pengirimnya. Jarinya menggantung di atas layar cukup lama. Ia membaca kalimat itu berulang kali, seolah mencari celah makna yang tersembunyi. Ia tidak merasa marah. Tidak pula takut.
Yang ia rasakan justru kehati-hatian yang matang. Ini bukan tentang membuka luka lama, melainkan tentang apakah luka itu sudah cukup kering untuk disentuh tanpa berdarah lagi. Malam turun perlahan. Aurelia berjalan sendirian di trotoar yang ramai. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan langkahnya yang memanjang. Ia berhenti di sebuah bangku taman dan duduk, membiarkan pikirannya mengendap. Ia teringat masa-masa ketika ia selalu mengalah demi menjaga ketenangan semu. Ketika ia menahan kata-kata demi menghindari konflik yang akhirnya tetap datang. Ia menyadari satu hal yang dulu tidak ia pahami, mengalah tanpa dihargai bukanlah kebajikan, melainkan penghapusan diri. Aku tidak ingin kembali menjadi itu, bisiknya. Namun ia juga tahu, menghindari percakapan selamanya bukan solusi. Ada hal-hal yang harus diselesaikan, bukan demi orang lain, tetapi demi ketenangan batinnya sendiri. Aurelia berdiri dan berjalan pulang. Di dalam apartemennya yang sunyi, ia duduk di tepi ranjang dan menatap ponsel sekali lagi. Pesan itu masih ada, menunggu jawaban. Dengan napas yang teratur, ia mengetik balasan singkat. Tidak defensif, tidak lembut berlebihan. Jujur dan jelas. Kita bisa bertemu. Di tempat netral. Ia menekan kirim. Setelah itu, ia meletakkan ponsel dan memejamkan mata. Tidak ada rasa lega yang meledak-ledak. Hanya ketenangan kecil yang tumbuh perlahan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Aurelia semakin tenggelam dalam pekerjaannya, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai ekspresi diri. Ia mulai membangun jaringan, membuat keputusan, dan menerima konsekuensi dengan kepala tegak. Namun di balik semua itu, pertemuan yang akan datang terus berputar di benaknya. Ia membayangkan berbagai kemungkinan. Penyesalan, pembelaan, mungkin juga keheningan yang canggung. Apapun yang terjadi, katanya pada dirinya sendiri, aku tidak akan mengecilkan diriku lagi. Hari pertemuan itu akhirnya tiba. Aurelia datang lebih awal. Ia memilih tempat yang terang, terbuka, tanpa sudut tersembunyi. Ia duduk dengan punggung tegak, tangan terlipat tenang di atas meja. Ketika sosok itu muncul dari kejauhan, langkahnya tidak lagi penuh kuasa. Ada keraguan di sana. Ada kehati-hatian yang dulu tidak pernah ada. Aurelia mengamati tanpa menghakimi. Ia menyadari bahwa waktu telah mengubah banyak hal, termasuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi datang sebagai pihak yang menuntut penjelasan. Ia datang sebagai seseorang yang ingin menutup satu pintu dengan benar. Percakapan itu belum dimulai, tetapi dampaknya sudah terasa. Babak ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang bagaimana setiap orang menanggung jejak yang tidak bisa dihapus, hanya bisa dipahami dan diterima. Aurelia menarik napas panjang. Ia siap mendengar, siap berbicara, dan yang terpenting, siap berhenti jika percakapan itu mulai melukai batas yang telah ia bangun dengan susah payah. Bab ini tidak menghadirkan ledakan. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata yang jatuh dramatis. Justru ketenangan inilah yang menjadi ujian paling berat. Karena memaafkan, atau memilih tidak membenci, seringkali membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar daripada melawan. Dan disinilah Aurelia berdiri. Di ambang penyelesaian. Membawa masa lalu sebagai bagian dari dirinya, bukan sebagai penentu arah. Jejak itu tidak bisa dihapus. Namun ia bisa memilih, apakah akan terus menginjaknya, atau melangkah melampauinya. Kafe itu tidak ramai, tetapi juga tidak sepi. Suara gelas bersentuhan, langkah pelayan yang teratur, dan musik lembut yang mengalun menjadi latar yang netral, cukup aman untuk sebuah percakapan yang selama ini dihindari. Aurelia duduk menghadap jendela, punggungnya tegak, tangannya tenang di atas meja. Ia datang bukan untuk menang, bukan pula untuk meminta maaf. Ia datang untuk menutup satu lingkaran. Beberapa menit berlalu sebelum sosok itu akhirnya duduk di seberangnya. Ibu mertuanya tampak berbeda. Tidak ada perhiasan mencolok. Tidak ada sikap menguasai ruang. Rambutnya disisir rapi, namun wajahnya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disamarkan. Terima kasih sudah bersedia bertemu, ucapnya lebih dulu. Suaranya rendah, tidak lagi memerintah. Aurelia mengangguk singkat. Aku di sini untuk mendengar, jawabnya. Tidak ada senyum, tidak pula ketegangan berlebihan. Keheningan muncul, bukan sebagai senjata,
melainkan sebagai ruang. Ibu mertuanya menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian yang selama ini ia banggakan, namun kini terasa rapuh. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya akhirnya. Mulailah dari yang paling jujur, balas Aurelia pelan. Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat wanita di hadapannya menunduk. Ia menatap tangannya sendiri, jari-jarinya saling bertaut, lalu terlepas lagi. Gerakan kecil itu mengkhianati kegelisahan yang lama terpendam. Aku terbiasa mengendalikan, ucapnya. Aku pikir, jika semua berjalan sesuai kehendakku, keluarga ini akan aman. Aurelia mendengarkan tanpa menyela. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berada pada posisi yang harus membela diri. Aku salah, lanjut wanita itu. Aku mengira kekuatan berarti tidak memberi ruang. Aku lupa bahwa manusia bukan properti. Kata-kata itu jatuh perlahan, namun berat. Aurelia merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Bukan amarah, bukan pula kelegaan. Sebuah pengakuan yang datang terlambat, tetapi tetap nyata. Aku tidak meminta maaf agar kamu kembali, katanya lagi. Aku tahu itu tidak adil. Aku hanya tidak ingin dia membawa semua ini. Aurelia menghela napas perlahan. Ia menatap wajah di depannya, mencoba melihat bukan sebagai lawan, melainkan sebagai manusia yang akhirnya kelelahan oleh pilihannya sendiri. Aku tidak datang untuk kembali, ucap Aurelia tegas, namun tidak keras. Aku datang agar kita tidak lagi saling mengikat dengan luka. Ibu mertuanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahannya. Aku mengerti, katanya, dan aku menerima. Keheningan kembali hadir, kali ini tidak menekan. Di luar jendela, orang-orang berlalu lalang dengan kehidupan mereka masing-masing. Dunia tetap bergerak, terlepas dari percakapan yang sedang terjadi. Ada satu hal lagi, kata Aurelia setelah beberapa saat. Aku memaafkan, tapi aku tidak melupakan. Wanita di seberangnya mengangkat wajah. Tidak ada keterkejutan, hanya penerimaan yang pahit. Aku tidak mengharapkan lupa, jawabnya. Aku hanya berharap tidak dibenci. Aurelia menimbang kata-kata itu di dalam hati. Ia menyadari, memaafkan bukan berarti menghapus batas. Justru batas itulah yang membuat maaf menjadi sehat. Aku tidak membenci, katanya akhirnya. Aku hanya memilih jarak. Jawaban itu seperti penutup yang tegas, namun adil. Ibu mertuanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencoba menawan siapapun. Kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku akui, katanya lirih. Aurelia tidak menyangkal. Ia juga tidak mengangguk berlebihan. Ia menerima pengakuan itu sebagai bagian dari masa kini, bukan sebagai penebus masa lalu. Percakapan berakhir tanpa pelukan, tanpa janji, tanpa rencana lanjutan. Mereka berdiri, saling menatap singkat, lalu berpisah ke arah yang berbeda. Tidak ada kemenangan yang diumumkan. Tidak ada kekalahan yang diratapi. Di luar kafe, udara terasa lebih ringan. Aurelia berjalan perlahan, merasakan langkahnya menyentuh trotoar dengan mantap. Untuk pertama kalinya, ia tidak membawa beban percakapan yang tertunda. Ia menyadari satu hal penting, rekonsiliasi tidak selalu berarti kembali bersama. Kadang, itu hanya berarti berhenti saling menyakiti. Malam itu, Aurelia duduk sendirian di apartemennya. Ia menyalakan lampu kecil dan menatap ruang yang telah ia jadikan miliknya sendiri. Tidak ada suara keras. Tidak ada bayangan masa lalu yang mendesak. Ia menutup mata dan tersenyum tipis. Bukan karena semuanya sempurna, melainkan karena ia akhirnya utuh. Bab ini tidak menghapus apa yang terjadi. Ia hanya menempatkannya pada tempat yang seharusnya. Di belakang, sebagai pelajaran, bukan penguasa. Dan kini, hanya satu bab yang tersisa. Bab di mana Aurelia melangkah sepenuhnya ke depan, tanpa menoleh, tanpa ragu, membawa dirinya yang telah selesai berdamai. Pagi itu datang dengan sederhana. Cahaya matahari menyelinap melalui celah tirai, jatuh lembut di lantai apartemen yang kini terasa sepenuhnya milik Aurelia. Ia bangun tanpa rasa tergesa, tanpa beban yang menekan dada. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak perlu menyiapkan diri menghadapi siapapun. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajahnya sendiri.
Tidak ada lagi sorot mata yang mencari pengakuan. Tidak ada lagi ketegangan yang meminta izin untuk bernapas. Yang ada hanyalah ketenangan. Bukan karena hidup menjadi mudah, melainkan karena ia telah berhenti melawan dirinya sendiri. Aurelia membuat secangkir minuman hangat dan duduk di dekat jendela. Kota bergerak seperti biasa. Orang-orang berangkat dengan tujuan masing-masing. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa ia kini menjadi bagian dari dunia, bukan sekadar penonton yang terpinggirkan. Pertemuan terakhir itu telah menutup satu pintu yang lama terbuka. Tidak ada dendam yang dibawa pulang. Tidak ada kemenangan yang diumumkan. Hanya sebuah keputusan sunyi untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia memahami satu hal penting. Tidak semua luka harus dibalas, dan tidak semua hubungan harus dipertahankan. Beberapa cukup dilepaskan dengan hormat. Hari itu, Aurelia melangkah keluar dengan langkah ringan. Pekerjaan menunggunya, masa depan menantinya, dan dirinya sendiri menjadi rumah yang aman. Ia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi esok hari. Namun ia tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang datang, ia akan menghadapinya sebagai dirinya yang utuh. Ia pernah diusir, diremehkan, dan dihapus. Namun dari semua itu, ia belajar membangun tempat berpijak yang tidak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Bukan rumah lama yang memberinya kekuatan. Bukan pula pengakuan orang lain. Melainkan keberanian untuk berdiri, memilih, dan melangkah tanpa rasa takut. Dan di sanalah Aurelia akhirnya tiba. Di tempat yang tidak bisa direbut, tidak bisa dikendalikan, dan tidak bisa dihancurkan. Tempat itu bernama dirinya sendiri. Tama.